Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa barik ajmain, amma ba'd. Kendal kali ini wungu, ajar kenal karo aku, fatah dari kendal, tak kendal maka tak saya. Teman-teman rahimakumullah, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, terbentang luas Nusantara yang kaya akan keberagaman suku, bangsa, dan lain sebagainya. Dengan keberagaman ini, bukanlah hal yang harus kita hindari, melainkan haruslah kita mensyukuri dan menikmati atas keberagaman yang ada. Justru dengan keberagaman inilah menjadi kunci sejati bagaimana bangsa bisa berdiri. Namun, setiap perbedaan keragaman yang ada masih saja terjadi perselisihan satu sama lain. Perselisihan suku Jawa, suku Sunda, Batak, Minangkabau, masih saja terjadi perselisihan satu sama lain. Misalnya, teman-teman lebih memilih tim bubur diaduk atau tidak diaduk, tim mie goreng atau mie rebus, tim telur dadar atau telur ceplok. Itu pun menimbulkan perpecahan, permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Pada ayat ini menjelaskan makna yang sangat mendalam mengenai tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan keberagaman yang ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling mencela, bukan untuk saling memaki, melainkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan keberagaman yang ada untuk manusia agar bisa saling kenal mengenal, saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Jika kita lihat dari latar sejarah kita, 350 tahun lamanya, 1945, Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno-Hatta, dengan bangga menyatakan proklamasi. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk bisa menyatakan kemerdekaannya. Mereka membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan, persatuan dan kesatuan agar bisa menyatukan bangsa Indonesia di bawah penjajahan yang ada, sehingga pada saat ini kita bisa hidup damai dengan keberagaman yang ada. Maka dari itu, sebagai generasi muda bangsa Indonesia, sudah sewajarnya kita meneruskan perjuangan bangsa kita, mendorong, mengaumi, dan meyakinkan bahwa sebagai generasi muda haruslah kita menyatukan semua yang ada. Indonesia emas, Indonesia gelap berada di tangan kita. Marilah kita bersama-sama bangun persatuan dan kesatuan bangsa agar kita bisa menciptakan bangsa Indonesia yang adil dan juga makmur. Rasulullah SAW juga pernah melakukan penyatuan, persatuan, dan kesatuan ini di bawah panji keislamannya. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW menyatukan berbagai suku dan beragam agama di bawah panji keislamannya, sehingga menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan juga bahagia. Sebagai bangsa Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia, haruslah kita mencontoh Rasulullah SAW. Dengan banyaknya keragaman yang ada, kita harus menyatukan dan bersama kita menyongsong bangsa Indonesia. Konsep persatuan dan dalam keberagaman ini Fatah ibaratkan sebagai sayur lodeh. Teman-teman tahu sayur lodeh kan? Sayur lodeh itu terdiri dari santan, sayur-sayuran, garam,
dan bumbu dapur lainnya. Sayur lodeh tanpa garam pasti hambar rasanya. Sayur lodeh tanpa santan ini akan cuma jadi sayur som biasa. Sayur lodeh tanpa sayur jadinya apa? Jadi kan cuma lodeh doang. Maka dari itu dibutuhkan semua elemen yang ada dalam sayur lodeh agar tercipta sayur lodeh yang enak bergizi, enak disantap dengan nasi hangat-hangat. Begitupun dengan bangsa Indonesia, haruslah kita merangkul, menyongsong semua generasi yang ada, tua, muda, lelaki, perempuan. Haruslah kita bersatu untuk menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia sebagai semboyan yang bisa mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan juga makmur. Maka dari itulah Fatah mengajak teman-teman semua untuk bisa menghargai segala perbedaan yang ada, selalu menyayangi, menghormati dan menghargai satu sama lain. Baik tua, muda, lelaki, perempuan adalah sama di hadapan Allah kecuali dalam hal ketakwaan. Maka dari itu, marilah kita membangun bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mewujudkan bangsa Indonesia yang gemah ripah wah jinawi, tata tentrem ketawar harjo, tebih saking sambikala, tebih saking rubeda, tebih saking gondo pangrencana. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, standar cepet cedhot kiwa, kula nyuwun pangapura. Standar cepet cedhot tengen, kula nyuwun pangapunten. Standar cepet cedhot kiwa tengen, guaan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.